Polres melihat anggota Densus 88 Polri yang diduga tewas tertembak. Kami bahas bersama Yusuf Warshim, anggota Kompolnas Komisi Kepolisian Nasional. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam, Cindy. Apa? Salam sehat semua. Salam sehat, Pak Yusuf. Apa yang ada di pikiran Anda ketika Anda pertama kali mendengar informasi soal ada anggota polisi yang diduga tertembak oleh anggota polisi lainnya? Ya, normal-normal saja karena Kompolnas sendiri ada melakukan penelitian ya. Ini pertama tentu yang terlintas, ini penyalahgunaan disebabkan oleh kelalaian disengaja atau tidak disengaja. Yang kedua tentu ini ada masalah apa kok bisa ada terjadi penembakan. Nah, kita dalam pantauan Kompolnas ketika mendapat informasi ini tentu langsung cepat berkoordinasi ke pihak internal, ke pengawas internal Polri, itu ada apa? Nah, apa sebenarnya yang terjadi, secepatnya bisa dijelaskan kepada publik apa yang terjadi di sana. Apa yang dijelaskan kepada Kompolnas dari internal? Ya tentu koordinasinya kan ada hal yang sifatnya internal untuk Kompolnas dan Polri, ada hal yang terkait dengan kepentingan publik. Ya. Terkait dengan kepentingan publik itu yang diharapkan Kompolnas agar persoalan ini dijelaskan. Tentu akan dilihat dulu, diperiksa, didalami apa sesungguhnya kronologinya seperti apa, itu yang dijelaskan. Nah, dalam beberapa waktu perkembangan terkini sekarang kan karena ini sudah ada korban yang tewas. Ya. Sudah ada korban yang tewas itu tentu harus diselidiki. Nah, baik itu secara disiplin, kode etik maupun ya pidana. Kalau memang itu disebut kelalaian ya maka itu tentu harus diselidiki. Dalam hal ini Kompolnas sudah mendapatkan penjelasan soal ini dari polisi sendiri, dari internal polisi. Terlepas ada penjelasan atau tidak, yang pasti Kompolnas mendorong agar persoalan ini karena ada korban yang tewas diselidiki, tidak hanya dari aspek disiplin dan kode etik terkait misalnya kelalaian dalam menyimpan senjata api atau memegang dan atau kelalaian apapun, tapi ini ada korban tentu dilakukan penyelidikan secara pidana juga. Itu yang kami dorong, Cindy. Sementara ini proses berjalan. Sementara ini dalam pantauan Kompolnas, proses penyidikan ini berjalan dan kita dorong itu diusut secara profesional, transparan dan akuntabel. Ya jelaskan saja adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi itu, Cindy. Baik. Kalau menurut Pak Yusuf, apakah ini kelalaian atau ada kesalahan? Kelalaian itu kan bisa disengaja ataupun tidak. Di dalam penelitian Kompolnas sendiri terkait dengan penggunaan senjata api itu kelalaian yang disengaja itu misalnya ya penyimpanannya sudah tahu penyimpanannya itu tidak layak, apa katakanlah sari senjata api itu yang sudah tidak layak tapi dipaksakan sehingga jatuh, bisa hilang dan sebagainya. Nah, kelalaian magazine, magazine kalau dia senjata api berupa pistol itu lalai misalnya kan tidak dikunci atau apa kan begitu misalnya terjadi. Nah, semuanya ini kan harus diselidiki. Kelalaian yang disebabkan oleh apa? Oleh senjatanya yang bermasalah atau oleh penggunanya. Semuanya harus diselidiki. Karena ada pernyataan dari ayah korban yang menyatakan ada dugaan ini ada kesengajaan sehingga insiden ini terjadi. Ya, sekali lagi yang namanya kelalaian itu bisa disengaja ataupun tidak disengaja. Ya, jadi dalam delik pidana sendiri namanya kelalaian itu ketidakhati-hatian. Apakah unsurnya soal dugaan juga jual beli senjata itu juga masuk juga dalam dugaan dari keluarga korban. Apapun karena ini sudah ada korban yang meninggal, ini harus ditangani secara serius, secara profesional, diselidiki. Karena sudah ada tersangkanya, maka kita dorong itu publik diberikan, keluarga yang paling utama diberikan rasa keadilan. Itu. Pak Yusuf, karena tadi sudah disebutkan ada satu korban yang kehilangan jiwa, satu korban jiwa. Sudah ada 2 tersangka, tapi sampai sekarang polisi masih belum merilis pernyataan resmi soal kasus ini. Kita berkaca pada kasus beberapa saat lalu yang menggemparkan soal kepolisian, kasus kematian Yosua Huta Barat yang akhirnya diketahui ada Irjen Verdi Sambo yang menjadi pelakunya. Supaya ini berkaca dari kasus itu dan belajar supaya tidak menjadi isu yang sangat liar,
Bagaimana Kompolnas mendorong polisi melakukan hal-hal untuk melakukan rilis kepada publik secara terang dan transparan? Kompolnas Cindy sebagai pengawas eksternal fungsional yang memantau dan menilai, kami pastikan bahwa proses penanganan peristiwa ini benar-benar secara profesional, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, kami sudah dalam melakukan pemantauan, sudah terpantau, ini sedang diproses. Baik. Yang perlu kita dorong adalah profesionalismenya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, jelaskan apa adanya. Tidak ada obstruction of justice juga ya, diharapkan. Wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan ini, agar rasa keadilan keluarga dan masyarakat untuk informasi yang benar itu benar-benar diperoleh. Itu Cindy. Baik, Kami terus mendorong awal agar ini diusut secara adil. Itu saja. Terima kasih Pak Yusuf sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam hari ini. Selamat malam. Saudara, Presiden Joko Widodo membantah cawe-cawe